Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Para asatidzah dan adik santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali sama-sama berjumpa dalam taklim rutin kita, yakni dalam kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Namun berhubung karena pada hari ini beberapa hari ini kita ada satu momen sangat luar biasa, yakni dengan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk kajian dari kajian rutin kita dan kajian hadis pada pekan ketiga setiap bulan, maka untuk kajian kita pada kali ini kita sama-sama merefleksi, menapaktilasi perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi pada tanggal 22 hari Jumat kemarin ini ada peringatan hari besar. Hari besar itu peringatan Hari Santri Nasional. Masya Allah. Ini baru beberapa tahun ini, ya. Dan ini tentu kalau sebelumnya Maulid Nabi, Hari Santri, maka ini tentu ada korelasi luar biasa. Ya, amal mau gebor meja. Bengnya agak kacau, nggak tahu bengnya atau orangnya. Kita lanjut, fokus ke sini matanya. Sebelum Ustaz mulai kajiannya, Ustaz mau tanya dulu santri. Ini kaitan dengan Maulid nih. Apa artinya Maulid? Apa? Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Santri cerdas. Ya. Terus, kapan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Katakan 12 tahun berapa? 571 Masehi. Rizki betul gak? Betul gak? Gak tahu. Jujur dia gak tahu. Samuel betul gak itu? Itu jawabannya orang yang selamat. Ya, kalau jawab takut salah, nggak jawab takut dimarahi. Jadi jawabannya Allahu a'lam bishawab. Jangan begitu terus. Ya, baik. Betul, tahun 12 Rabiul Awal. Ya, tanggalnya. Ya, tapi berapa hijriah itu? Belum hijriah ya, karena 1 hijriah tahun Islam itu dihitung sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, bukan dari tahun kelahiran Nabi. Kenapa? Panjang pengajiannya. Tapi intinya adalah mengapa diambil tahun 1 dalam Islam itu, penanggalan Islam itu mengambil dari peristiwa hijrah. Kenapa?
karena itu mengandung peristiwa yang sangat luar biasa, monumental. Bukan dari tahun lahir Nabi ya. Lalu umur Nabi ketika hijrah itu umurnya berapa? Nah, ini menarik. Ya, Nabi diangkat menjadi Rasul tahun umur Nabi berapa? Nabi diangkat jadi Rasul umurnya berapa? 40 tahun. Menarik. Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? 50. 50. Berapa Nabi berdakwah di Mekah? Fase Mekah ada berapa tahun? 13 tahun. Itu fase Makkiyah. Sembunyi-sembunyi. Umat Islam masih tertindas. Setelah itu baru ada perintah hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi kira-kira tahun sebelum Masehinya tahun berapa? Tahuan kan? Udah mulai bisa kira-kira ya. Berarti sejak Nabi lahir dengan Nabi hijrah itu sekitar 53 tahun. Baru Nabi hijrah, baru dihitung tahun Islam. Masya Allah. Ya. Masehinya tahun 571. Betul itu sahih. Masya Allah, luar biasa ya ada kita ya. Mantap ini, berarti pelajaran sirahnya mantap. Guru sirahnya siapa ini? Ustaz Yusril. Mana tadi orangnya? Oh, lagi ada tugas kayaknya ya. Baik. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita ini hendaknya memperingati Maulid? Pertanyaannya kayak gini. Kita di pesantren ngadain nggak? Ngadain, tapi bukan dalam bentuk yang biasa-biasa yang dilakukan pada umumnya ya. Nah, kenapa kita bisa menjadikan Maulid sebagai momen untuk kita peringati? Nah, minimal ya, jawabannya ya. Minimal pada momen Maulid inilah kita kembali mempelajari sirah Nabi. Kembali kita memupuk, kembali kita mempertajam rasa cinta sayang kita kepada Nabi. Subhanallah ya. Ini terutama santri ini. Ini kesempatannya untuk kita terus semangat belajar sirah Nabi. Kenapa kita masih belajar sirah? Karena dalam pelajaran sirah Nabi itu mengandung pelajaran yang luar biasa. Biasa ya. Nanti kalau orang yang sudah memahami pelajaran ataupun memahami sirah Nabi, maka dia akan memahami betapa luar biasanya perjuangan Nabi. Luar biasa. Nanti kita akan bahas ini sedikit. Bagaimana perjuangan Nabi itu? Tidak hanya sekedar kita mengadakan acara-acara seremoni, ada tablik apa, oleh Nabi, habis itu lupa. Ya, hanya sekedar kumpul-kumpul, rame-ramean, tetapi tidak memahami esensi perjuangan Nabi. Kita sebagai santri harus lebih tajam, harus lebih konkret, harus lebih bisa mengambil intisarinya dari peringatan itu. Apa maksudnya? Ini hendaknya kita terus belajar, terus berusaha menapaktilasi perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita bahas sedikit. Kenapa Allah Ta'ala harus mengutus Nabi? Pertanyaan ini. Kalau sudah ada Nabi sebelumnya, dari Adam terus sampai Nabi Isa. Loh, kenapa Allah Ta'ala harus menurunkan Nabi lagi? Maka sebagai khawatim, sebagai khotaman Nabiyin, sebagai penutup Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena
kondisi dunia pada saat itu sedang dalam gelap gulita, zulumat, gelap. Ya, terjadi kekacauan di mana-mana, peperangan di mana-mana, perang antar bangsa, perang antar suku, yang kuat menindas yang lemah. Orang kaya tidak mau membagi hartanya dengan pada miskin, terjadilah perampokan, pencurian di mana-mana, bahkan pembunuhan di mana-mana, moral rusak di mana-mana, hilang kemanusiaan pada diri manusia itu sendiri. Apa buktinya? Buktinya di pada bangsa Arab saja, ya, seorang bapak rela membunuh anak kandungnya itu. Kalau ada anak perempuan lahir ketika itu, apa yang terjadi? Salah lahir, oh perempuan, ambil, kubur, bawa kepada pasir, kubur. Nauzubillah min anak sendiri. Karena waktu itu aib. Kalau ada anak perempuan itu aib. Pengen anak laki kayak kalian ini, masya Allah. Kenapa? Karena bisa meneruskan keturunannya, bisa meneruskan kekuasaannya, kebanggaan, bangga. Anak perempuan hina, oh bisa apa perempuan? Oh. Nah itu ya. Dan ternyata kejahiliahan pada bangsa Arab itu tidak hanya pada bangsa Arab, semuanya, seluruh bangsa gelap ketika itu. Masya Allah. Ya, terjadi perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, degradasi moral, rusak, dunia rusak. Ya, maka ada pepatah Arab yang mengatakan, "Man la ya'riful jahiliyah, la ya'riful Islam." Barang siapa yang tidak tahu tentang masa-masa jahiliyah sebelum Islam itu, maka dia tidak mengenal Islam. Artinya, apa artinya? Selain kita hendaknya mempelajari sirah Nabi, kita juga hendaknya memahami tentang masa-masa jahiliyah itu agar apa? Nah, agar ya kita bisa membantah kalau ada orang-orang yang berkata seperti ini. Untuk apa lagi ada Islam? Kan sudah ada gedung-gedung di mana-mana, pembangunan di mana-mana, bangsa sudah modern nih, ya. Apa lagi? Oh, sudah maju di peradaban ini. Orang tidak perlu lagi beragama. Di Jepang itu kebersihan, lebih bersih. WC-nya orang Jepang itu lebih bersih dari rumah kita. WC-nya santri, jangan ditanya. WC-nya pesantren, nggak tahu gimana. Ya, mereka ramah, mereka saling membantu. Padahal bukan Islam. Ya, sehingga mengatakan ngapain lagi beragama, ngapain lagi itu beragama Islam. Nah, kita bisa bantah. Jadi misi Nabi diutus oleh Allah, gitu ya. Selain wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, ini Nabi membawa misi kenabian, membawa misi kerasulan. Apa? Untuk menyampaikan kalimatul haq, untuk membebaskan manusia dari perbudakan, dari kebodohan, dari kegelapan, dari orang menyembah berhala, menyembah materi, menjadi menyembah hanya Allah saja. Subhanallah. Ya, banyak sekali ayat-ayatnya yang menjelaskan tentang itu, bahwasanya aku ini diutus untuk mengajak kalian beribadah, menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi jahil, jahil itu berkata jahil, ya, jahlun, bodoh, ya. Nah, lawan Islam al-jahlun. Jahil itu bermakna dua, ya. Yang pertama, ya memang jahil itu bermakna lawan dari kata ilmu. Jahil berarti orang yang sesuatu yang bodoh, ya. Lawannya ilmu, orang yang mengetahui. Jadi Islam ini membebaskan manusia dari kejahilian, dalam arti Islam ini mengajarkan manusia untuk bagaimana memiliki ilmu
mengajak manusia untuk berilmu, maka jangan heran. Ya, jangan heran ya. Di dalam kita beragama ini harus dengan ilmu. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Satu bab, judul bab dalam Bukhari. Ya, tentang pentingnya ilmu. Yang menarik bahkan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW itu apa bunyinya? Surah apa yang pertama turun? Al-Alaq 1 sampai 5. Apa bunyinya? Ayo baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, 5 ayat aja. Wahyu pertama turun sebanyak 5 ayat. Kalau semuanya berapa? Al-Alaq berapa ayat semua ayatnya? 9. Nah, kata-kata pertama dalam wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi, Iqra. Apa itu bermakna? Apa itu artinya Iqra? Ketahuilah, bacalah, pahamilah, ilmuilah. Masya Allah, maknanya luas. Allah Ta'ala memerintahkan kita sebagai hamba-hambanya untuk berilmu, maka belajarlah kalian. Luar biasa ini. Ya, kita pengen bisa sholat dengan belajar ilmu sholat, pengen tentang syahadat, harus belajar tentang syahadat. Semua itu dengan ilmu. Maka al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya yang menerangi sekitar kita, yang menuntun jalan kita. Kalau nggak ada cahaya, kalau kita berjalan nggak ada cahaya, maka berarti apa? Kita bisa tersesat kemana-mana. Nggak tahu jalan mana benar, mana ini jalan atau jurang, nggak tahu. Luar biasa. Maka ada qaul Imam Syafi'i yang sangat terkenal, man arada dunya fa alaihi bil ilm, man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Apa maknanya? Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, perkara dunia, maka dengan ilmu. Pengen bisa apa? Belajar. Pengen menjadi orang yang berkuasa, ya belajar tentang ilmu. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Untuk perkara dunia dan perkara akhirat sama dengan ilmu. Kalau pengen mendapatkan kedua-duanya juga dengan ilmu. Itu makna jahlun yang pertama. Mana jahlun yang kedua adalah jahil itu ia juga bermakna orang yang tidak beradab. Jadi lawan kata dari adab, takdib. Banyak orang yang berilmu tapi belum tentu dia beradab. Nah ini dia. Baik adab kepada Allah Ta'ala maupun adab kepada manusia. Bahkan adab kepada tumbuhan, kepada pohon, kepada binatang. Masya Allah, luar biasa. Jadi Islam ini bagaimana ia memberantas kejahilian, memberantas kebodohan, sekaligus untuk bagaimana mengajarkan manusia ini untuk beradab, berakhlak yang mulia. Makanya ada hadis Nabi yang sering kita dengar, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Masya Allah, luar biasa. Ya, terutama adab kepada Allah Ta'ala. Loh, banyak orang yang baik kepada orang lain sama manusia, seperti orang di Jepang itu, santun dia. Kalau ketemu, angkat kepala ya, benar ya. Sampai-sampai ada video di-share oleh Ustaz kita, Ustaz Syari, ya, kagum dengan perilakunya orang Jepang, ya, bagus ini, saling menghormati.
Itu benar, harus kita tiru. Walaupun tidak boleh pakai kepala ya, karena nggak boleh kita sujud kepada orang lain. Tidak boleh manusia sujud pada manusia, hanya sujud kepada Allah. Orang Jepang kalau ketemu gimana? Menghormati. Kalau kita gimana saya? Salam ya, assalamualaikum. Jabat tangan, ada pelukan kalau jarang ketemu. Boleh. Kalau santri boleh cium tangan dengan ustaz, boleh saja. Yang penting tidak boleh itu kalau mengkultuskan, mendewakan, melebih-lebihkan tidak boleh. Ya. Apa maksudnya nanti? Ada orang yang memiliki perilaku bisa beradab atau berperilaku baik kepada orang lain, tetapi ternyata dia tidak beradab sama sekali kepada Allah Ta'ala Tuhannya. Oh, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala yang telah menciptakan dia, yang telah memberi rezekinya, yang memelihara, yang menjaganya, memberikan nikmat yang luar biasa di dunia ini, ternyata dia tidak menyembah Allah Ta'ala. Dia bahkan lebih memilih matahari. Loh, kan ada kan orang menyembah matahari seperti Jepang, agama Shinto. Ada yang menyembah patung. Ada ya? Agama Buddha, agama Hindu. Apalagi? Macam-macam. Ada lagi yang menyembah nabinya, dianggap sebagai Tuhan. Dianggap sebagai anak Tuhan. Seperti agama Nasrani itu. Kan Yesus itu nabi. Kalau di kita itu sebagai nabi, Nabi Isa alaihissalam. Kalau mereka dianggap sebagai Tuhan. Tuhan sekaligus anak Tuhan. Ya, berarti mereka tidak beradab, tidak berakhlak kepada Tuhan. Itu maksudnya. Subhanallah. Baik, ini sedikit pengertian tentang agar pentingnya kita ini memahami, mempelajari apa saja yang terjadi pada masa-masa sebelum Islam. Bagaimana bentuk-bentuk jahiliyah? Apakah masa jahiliyah itu cuma pada masa dahulu sebelum Nabi lahir, diutus sebagai Nabi? Sekarang ini juga sangat atau bisa dibilang masih terjadi kejahiliahan pada masa modern ini. Maka istilahnya jahiliyah modern. Bahkan perilaku atau bentuk-bentuk kejahiliahan itu ya lebih sadis, lebih mengerikan ketimbang pada masa lalu. Apa contohnya? Kalau pada masa itu bangsa Arab, kalau ada perempuan lahir langsung dibunuh. Kalau sekarang apa? Belum lahir ke dunia anak-anak itu sudah dibunuh dalam perut ibunya. Di apa itu? Di aborsi itu. Nauzubillah min dzalik. Aborsi itu biasanya dilakukan oleh perempuan itu karena dia melakukan hubungan di luar nikah, hamil, malu kalau anaknya lahir, dibawa ke dokter. Ada yang minum obat, ada yang macam-macam. Ada lagi yang pakai alat kalau sudah gede bayi perut itu. Ngeri, kayak ada videonya itu. Dimasukkan alat itu dalam perutnya, digunting-gunting, dipotong-potong bayi dalam perut. Lah kalau dulu dibunuh ketika sudah lahir, sekarang belum lahir sudah dibunuh. Berarti apa? Lebih mengerikan ya? Lebih sadis. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Santri dan santri ya. Santri haram pacaran. Oh. Kalau ada ketahuan dicambuk ini. Belum ada cambuk ya? Belum. Berarti belum ada ya. Alhamdulillah. Jadi awas. La taqrabu zina, haram. Ya, mendekati saja tidak boh. Tidak. Apalagi santri nanti udah pacar kirim surat, kirim WA. I love you, my darling, I love you, mom. Lah, sudah mencari ibu-ibu, umi segala, abi. Luar biasa, mau sekali. Tapi soal di sini nggak ada. Di sini satu-satu soal semua ya. Baik. Kenapa kita masih hendaknya
memperingati Maulid Nabi dalam bentuk yang sebenarnya. Karena hanya Nabi Muhammad SAW lah ya Nabi kita yang sangat mencintai kita. Luar biasa. Ya, bagaimana sih cintanya Nabi? Bagaimana sayangnya Nabi pada kita? Dari santri dimakan Allah SWT, para ustaz yang saya hormati. Kalau tidak ada Nabi yang Allah utus di tengah-tengah kita pada masa itu, maka apa yang terjadi? Maka dunia masih dalam masa kegelapan. Tidak ada cahayanya. Ya. Jadi merupakan nikmat Allah yang luar biasa dengan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul di tengah-tengah kita. Beliau yang mengajarkan kita. Nah, nanti dibaca surah Jumat ayat 2. Ada sudah apa? Surah Jumat. Apa saja tugas Nabi? Surah Jumat juz ke 8. Baca ayat 2-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul pada kaum yang buta huruf. Bangsa Arab itu buta huruf ketika itu, ummiyin, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kaumnya itu buta, bodoh, ya. Nah, dari kalangan mereka sendiri, dari bangsa Arab sendiri. Menarik ya, kalau kita baca sejarah. Ini sejarah Nabi Muhammad SAW ini sebetulnya ada kaitan yang sangat kuat dengan ada ketersambungan sejarah cerita dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ini adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kalau nabi-nabi yang lain itu semuanya keturunan Nabi Ishak dari Yakub alaihissalam. Ya, Ismail sebagai anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam dari Siti Sarah. Betul ya? Siti Hajar, Siti Hajar. Istri pertama Siti Sarah yang melahirkan Ishak, terus sampai ke Nabi Isa, gitu ya. Dari keturunan itulah akhirnya menurunkan sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Makanya dari kalau kita baca syahadat, tasawuf akhir itu apa namanya? Apa bunyi syahadatnya? Tasawuf akhir itu apa? Nah, setelah itu apa? Wa barik sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Disambung sebagaimana engkau telah memberi penghormatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapaknya. Makanya itu Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai apa namanya? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Subhanallah, subhanallah. Ya, luar biasa. Nah, tugas Nabi adalah yang pertama, yaslu alaihim ayatihi. Nabi membacakan ayat-ayat Tuhan kepada kita. Ya, maka kita ini hendaknya sering-sering membaca ayat-ayat Allah, mempelajari Quran. Karena disitulah petunjuk dan pedomannya Allah Ta'ala untuk kita. Al-Quran itu Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yatslu alaihi, Nabi membacakan, Nabi mengajarkan. Ya, karena petunjuk Allah itu termasuk dalam Quran. Apa yang Allah wahyukan, Nabi sampaikan.
Ya, walaupun waktu itu Quran turun tidak secara langsung seperti sekarang. Ya, dulu wahyu Allah turun secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, 2 ayat, 3 ayat, ada yang 1 ayat, ada 1 surah langsung, terus selama 23 tahun. Nabi wafat, maka selesai wahyu Allah turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Al-Maidah ayat 3. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, kucukupkan nikmatku, kusempurnakan agamamu. Masya Allah. Ya, baik. Kemudian mayuzaklihim, Nabi membersihkan, mensucikan kita, agar kita bisa sholat, mengajarkan wudu secara fisik, ya, mengajarkan mandi. Jangan dikira mandi itu sederhana ya. Kalian tahu tidak? Ketika Islam sudah pada masa puncaknya, Islam sudah menguasai 2/3 dunia ketika itu, sudah tinggi peradaban Islam itu, budaya tulis menulisnya, budaya adabnya, masya Allah luar biasa. Ya, Islam menjadi mercusuar peradaban dunia ketika itu, bangsa Eropa. Nah, ya. Ketika Islam pada masa puncak keemasannya, luar biasa, kekuasaannya luas. Bangsa Eropa ketika itu masih diliputi dengan jahiliyah, masih diliputi dengan dunia tahayul, khurafat, bid'ah. Ya, bahkan katanya orang Eropa ketika itu pada masa-masa abad pertengahan itu belum mengenal yang namanya budaya mandi. Bayangin ya? Ya, hebatnya Islam ini, hebatnya agama kita ini. Ya, kalau kita sudah mengenal budaya perpustakaan, sudah ada budaya tulis menulis, sudah ada kertas, masya Allah, tinggi sekali, sudah ada gedung-gedung yang menjulang. Orang Islam sudah bisa membuat kapal ketika itu. Ya, tinggi sekali peradabannya, budayanya, akhlaknya. Bangsa Eropa yang saat ini kelihatannya luar biasa, dulu mandi saja nggak tahu. Ya, belum ada sabun. Jadi kalau sekarang bangsa Eropa itu maju, Amerika itu maju, sesungguhnya mereka itu belajar dari agama kita, belajar dari peradaban kita. Maka ya. Salah juga kalau ada yang mengatakan begini, kita jangan mengikuti orang Barat. Betul, dari sisi budayanya nggak boleh, mereka masih kafir. Tetapi kita boleh belajar pada mereka. Kita boleh mengikuti mereka dalam artian sisi kebaikannya, ilmunya. Karena sesungguhnya peradaban Barat saat ini itu juga berasal dari Islam, mengambil intisari Islam. Boleh saja. Tentu nanti ada filternya ya, dari sisi agama kita, dari sisi akhlaknya. Maka dari samping nanti belajar di Eropa, boleh. Ya, Isa nanti belajar di Jerman, kuliah S2, S3-nya. Nanti ada yang belajar di Inggris, ada yang belajar di Amerika. Mau? Belajar ya lagi. Ada santri kita belajar di Turki, sudah mulai nih, di Malaysia. Ada yang belajar di Madinah, di Sudan, boleh saja. Ya, boleh. Tetapi tentu dengan saringannya, ada filter. Masya Allah. Karena sudah kedengaran bunyi tanda azan Isya, Ustaz cukupkan. Ya, bahwasanya kenapa kita mencintai Nabi, karena Nabi Muhammad SAW adalah uswah hasanah kita. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada teladan yang baik pada diri Nabimu, Nabi Muhammad SAW, sebagai contoh yang baik, uswatun hasanah.
yakni bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah nanti di yaumil akhir, dan mereka orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Kecintaan Nabi kepada kita akan lebih luar biasa lagi dalam surah At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masyaallah. Sungguh telah datang kepada kalian nabi yang sangat amat cinta, yang amat belas kasih kepada kalian. Masya Allah. Ya, yang sangat mengharapkan keimanan atas diri kalian, kata Allah Ta'ala. Dan dia sangat pengasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman kepada kita. Dan terbukti sampai menjelang akhir wafatnya Nabi, ketika beliau sudah sakaratul maut, Nabi menyebut kalimat ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Nabi cinta pada kita. Maka dari santri dan Allah Ta'ala, ayo pada momen bahagia ini kita semakin cinta Nabi, semakin menyayangi Nabi. Kita berharap nanti kita bisa berjumpa dengan Nabi. Amin. Amin. Kita mengharapkan syafaatnya Nabi, mengharapkan cintanya Nabi, dan cinta kepada Nabi itu merupakan perintah Allah Ta'ala. Sebagai penutup dari kajian ini, kita baca dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka hendaknya mengikuti Nabi. Mencintai Nabi. Dengan kalian mencintai Nabi, mengikuti perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka cinta kepada Allah juga satu paket dengan cinta kepada Nabi kita. Masya Allah. Maka terakhir lagi, salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi, hendaknya kita memperbanyak membaca sholawat Nabi. Apa sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man shalla alayya sallallahu alaihi asyran. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ada hadis yang lain, man shalla alayya salatan wahidah, Masya Allah, sallallahu alaihi asyran salawat. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu salawat, kata Allah, kata Nabi, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Masya Allah ya. 10 keutamaan itu berbentuk rahmat Allah, berbentuk ampunan dari Allah Ta'ala, diangkat derajatnya, diberi kebaikan, dan diantaranya dia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di sini, para ustaz, guru-guru semua, ada santri, para orang tua santri, jamaah kita, dan semua kaum muslimin dan muslimat nanti kelak mendapatkan syafaat Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa semoga bisa berjumpa dengan Nabi kita. Kita diakui sebagai umatnya. Kita diakui sebagai umatnya Nabi, dan kita mendapatkan ridhonya Nabi dengan kita mendapatkan syafaat kelak. Yang itu yang akan menjadi penyelamat kita, yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Ta'ala yang berupa surganya Allah. Semoga kita bisa kumpul dengan Nabi nanti di surganya. Amin. Amin. Allah Rabbal Alamin. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.